Jadi engkau tidak bisa diselamatkan karena perbuatanmu, engkau tidak bisa diselamatkan karena ibadahmu, engkau tidak bisa diselamatkan karena segala yang engkau lakukan dari dirimu, segala kebaikanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Yang bisa menyelamatkan engkau hanya satu, karya Kristus di atas kayu salib. Cerita tentang salib Kristus, saudaraku, sukacita, walaupun saudaraku kadang-kadang dilemparin batu, saudaraku kadang-kadang dikepukin, saudaraku, tapi itu tidak bisa menahan sukacita. That is what boasting really means. Saja kita membuka di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ke-6, ayat 14, kita akan baca satu ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar, kita akan renungkan bersama-sama, dan saudara-saudara mari kita sungguh-sungguh hormati firman Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi kesempatan kita untuk dengar firman Tuhan hari ini, mari kita hargai sungguh-sungguh dan kita terima firman Tuhan ini di dalam pikiran hati kita. Mari kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan yang kita pelajari, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini. Sebab ini bukan satu kalimat yang terlalu mudah kita bisa mengerti, saudara-saudara, apa artinya kita bermegah atas salib Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin mulai dengan kita melihat apa arti kata bermegah. Kata bermegah ini dari dalam bahasa Inggris pakai kata boast, ya. B-O-A-S-T. Okay. Dan saudara, kalau kata boast ini, kata boast ini, maka arti yang sering kita lihat adalah bahwa kita ini menunjukkan ya sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita kasih di dalam hati kita, sesuatu yang paling besar dalam diri kita. Oke? Okay? The biggest thing in our heart that we will boast. Okay, sesuatu yang paling saudara banggakan, sesuatu yang paling saudara pegang dalam hidup, saudara paling cintai dalam hidup, dalam hati saudara. Ya, berapa banyak saudara yang masih ingat dulu waktu saudara sekolah gitu, pernah dapat nilai 10, perfect score, siapa yang pernah? Oke, yang lain, aduh kasihan juga ya, banyak yang nggak pernah. Oke, berapa banyak saudara yang pernah dapat angka yang tidak terlalu bagus, yang biasa disebut saudaraku kursi kebalik alias 4. Nah, pernah ya, oke. Nah, kalau saudara pernah dapat 4, saudaraku, berapa banyak saudara yang kemudian cerita kepada teman-teman saudara, kamu tahu nggak? Aku kemarin dapat 4, ulangan dapat 4, aku tes dapat 4. Siapa yang pernah? Oh pernah juga, ada itu. Kamu tahu nggak? Dengan sukacita dan bahkan dengan rasa bangga, saudaraku ya. Apalagi kalau, kamu tahu nggak, biasanya aku dapat 10, kali ini aku dapat 4. Wah, saudaraku, lain teman. Well, saudara-saudara, rasanya kok enggak ya? Rasanya saudaraku kalau sesuatu yang jelek itu, rasanya kok kita itu enggak ingin kita cerita. Kalau kita dapat nilai yang bagus, baru kita mau posting. Sebab apa saudaraku? Itu signifikan buat kita. Itu memberi identitas buat kita. Aku anak pinter, dapat 10. Oke, ya saudara-saudara, oke, orang tua di sini, anak-anak saudara pernah datang pulang bawa, Dad, Mom, look, I got 0. Ada? Nggak ada, kan gitu ya, saudaraku. Oke, 0 means zero story, oke, no story. Tapi kalau pulang, saudaraku, dapat komentar outstanding, dapat komentar excellent, dapat komentar very good, saudaraku. Mereka pulang pengen cerita cepat-cepat. Well, that is what boasting. Dan saudara-saudara, itu adalah satu
hal yang ada inclination di dalam diri kita untuk kita ini boasting, yaitu menunjukkan sesuatu yang baik dalam diri kita dan bukan hanya kita senang dengan apa yang baik itu, tapi kita ingin orang lain tahu. Oke, that's why we boast. Nah, Saudara, Alkitab memberi kepada kita satu pesan bahwa kita harus berhati-hati dengan boasting. Oke, karena banyak sekali ayat di Alkitab berkata, jangan engkau membanggakan diri, jangan engkau menyombongkan diri. Ya, Tuhan tidak suka. Dan salah satu saudaraku yang Tuhan paling benci adalah mata sombong. Ya, di mana kita membanggakan diri kita, ya seolah-olah kita bisa lakukan semuanya. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab tentang boasting ini, ternyata kita mesti mengerti apa yang sebenarnya menjadi problem dengan boasting ini. Nah, karena itu, mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Oke, tolong saudara buka Alkitab saudara dan kita akan baca bersama-sama. Oke, kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Nah, ini Tuhan bersabda saudaraku lewat Nabi Yeremia. Ayo mulai. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jadi nomor satu Tuhan berkata, jangan engkau pernah bermegah karena engkau bijaksana, karena engkau pinter. Oke, jangan. Oke, yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jadi, saudaraku, never boast on your strength, never boast on your wisdom, never boast on your strength. Jangan bermegah karena hikmat, karena kebijaksanaan, karena kekuatan. Yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi, saudaraku, 3 hal ini Tuhan berkata, aku tidak suka. Jangan, never, don't. Oke? Jadi, saudaraku, bermegah nggak boleh. Nah, kita bilang, oh kalau gitu memang nggak boleh bermegah itu ya. Tunggu dulu, ayat 24, ada lanjutannya. Ayo, baca yang keras. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, pertanyaannya, berarti bermegah boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi bermegah untuk hal ini, yaitu apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Kalimat berikutnya baca yang keras. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bukan hanya boleh, tapi apa saudaraku? Tuhan suka. Jadi saudara-saudara, persoalannya itu bukan pada bermegah, tapi pada apa yang kita megahkan. It's not about the boasting, but the object of boasting. Itu yang jadi persoalan. Nah, karena itu, Paulus berkata, aku tidak mau bermegah di dalam hal apapun selain di dalam salib Tuhan Yesus. Dan kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, kita bisa baca, dan beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, di depan kata ayat 14 itu, kata yang pertama adalah kata tetapi, but. Dan kata tetapi selalu menunjukkan kontras antara kalimat sebelumnya dan kalimat yang mengikuti kata tetapi itu. Dan apa yang kontras, saudaraku? The object of boasting. Jadi, saudaraku, kalau saudara bicara ayat 14, Paulus berkata, aku bermegah dalam salib Kristus. Sebelumnya, pasti ada orang lain yang bermegah atas sesuatu yang lain yang bukan salib Kristus. Nah, apa itu? Mari kita baca. Ayat 13. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 13. Kita kembali ke sana. Sudah? Ayo kita baca ya. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu secara lahiriah. Jadi, saudaraku, ini ada orang-orang yang bermegah bukan atas salib Kristus, tapi bermegah atas hal jasmani dan khusus, apa ya saudaraku? Yaitu bicara tentang sunat. Jadi saudaraku, sunat menjadi kebanggaan buat orang-orang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang Farisi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya,
Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, satu catatan penting buat kita semua, bahwa kekristenan itu dimulai dari orang-orang Yahudi. Orang-orang pertama yang menjadi Kristen adalah orang-orang Yahudi, sebab itulah yang Tuhan Yesus sudah katakan di kalimat yang terakhir sebelum dia naik ke surga, yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ayo sama-sama, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saudaraku, pertama-tama kesaksian akan Kristus sebagai juru selamat akan dimulai dari mana? Yerusalem. Berarti saudaraku, orang-orang kan diselamatkan yang pertama adalah di Yerusalem. Dan itu digenapi di pasal 2 daripada Kisah Rasul. Waktu Petrus berkhotbah pada hari raya Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Dan siapa mereka itu? Adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan, di perantauan saudaraku, di berbagai bangsa, karena itu mereka punya bahasa macam-macam. Mereka datang ke Yerusalem, dengar khotbah Petrus tentang Tuhan Yesus, dan mereka menjadi percaya. Ya, saudara-saudara. Nah, di antara orang-orang Yahudi yang jadi percaya ini, saudaraku, lalu ada mereka yang kemudian membawa satu berita, membawa satu pengajaran kepada orang-orang Kristen di Galatia. Siapa itu? Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-5. Oke? Nah, kalau saudara baca Kisah Rasul 15 ini ceritanya adalah sidang di Yerusalem, tapi saya langsung lompat saja, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan saudara-saudara tentang sidang ini, tapi kita baca ayat 5 langsung. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi. Nah, siapa Farisi itu? Saudaraku, jangan buru-buru. Kalau kita bicara Farisi itu selalu, korosnya kita langsung jelek. Gitu. Jadi kita nggak senang sama teman kita di gereja, kita bilang Farisi. Oke, kita tersinggung dengan Farisi. Saudaraku, jangan buru-buru. Oke. Farisi adalah kelompok orang yang artinya, saudaraku, benar arti kata Farisi adalah memisahkan diri. Mereka itu orang-orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, membaktikan diri mereka kepada Tuhan, dan mereka itu punya kehidupan yang standar kehidupannya lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain. Oke, dan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mentaati seluruh hukum Taurat. Dan dikatakan tadi, jadi ada orang-orang dari golongan Farisi, terus yang telah menjadi percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Farisi yang jadi Kristen, dan mereka berkata, nah perhatikan apa yang mereka katakan, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Apa maksudnya begini? Dan itu, saudaraku, mereka itu orang-orang Farisi itu datang ke gereja Tuhan di daerah atau di provinsi Galatia, dan mereka mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Galatia yang kebanyakan adalah orang bukan Yahudi. Tapi mereka jadi Kristen, mereka percaya kepada Yesus oleh pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Yaitu intinya cuma satu, yaitu engkau hanya bisa selamat kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus yang mati, tersalib, dan bangkit. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Kristus seperti yang diberitakan oleh Petrus pada hari Pentakosta. Sama persis. Jadi engkau tidak bisa diselamatkan karena perbuatanmu, engkau tidak bisa diselamatkan karena ibadahmu, engkau tidak bisa diselamatkan karena segala yang engkau lakukan dari dirimu, segala kebaikanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Yang bisa menyelamatkan engkau hanya satu, karya Kristus di atas kayu salib. Hanya itu engkau bisa selamat. Itu, saudaraku, inti daripada Injil. Itu adalah inti daripada gospel, dan itu benar-benar good news. Karena gospel tidak berkata, you have to do this, so you can be saved. Injil tidak berkata, kau harus lakukan ini, supaya engkau bisa selamat. Injil justru berkata, engkau tidak bisa lakukan apa-apa, supaya engkau selamat. Tapi engkau bisa selamat, karena Yesus sudah lakukan semuanya untuk engkau. Yaitu dia mati di atas kayu salib dan bangkit. Nah, orang-orang Farisi yang tadi yang kita baca di Kisah Rasul 15 ini datang ke daerah Galatia. Lalu mereka mulai mengajar di jemaat, di gereja di provinsi Galatia itu. Dan mereka mengajarkan sesuatu yang unik. Yaitu mereka berkata begini, kamu mau selamat? Iya.
Kamu sudah percaya Yesus? Sudah, bagus. Bagus. Kalau engkau mau selamat, engkau harus percaya kepada Yesus. Tapi, ya saudaraku, kalau saudara ingat dalam kalimat matematika, itu namanya syarat perlu. Saudara ingat ada satu lagi syarat namanya apa? Oh, sudah lupa semua. Namanya syarat cukup. Jadi percaya Yesus supaya engkau bisa selamat perlu, tapi tidak cukup. Engkau harus disunat. Dan saudaraku, itu tadi, kalau saya baca di pasal Kisah Rasul 15, engkau harus sunat dan engkau harus melakukan hukum Taurat. Jadi, saudaraku, hukum Taurat itu bahasa Inggrisnya, kalau dalam istilah yang sering dipakai Alkitab adalah law. Jadi, saudara-saudara, engkau selamat karena imanmu kepada Kristus, betul, tapi harus ditambah hukum Taurat. Harus ditambah perbuatanmu yang menunjukkan engkau taat kepada hukum Taurat. Baru engkau bisa selamat. Dan saudara-saudara, Paulus mengerti satu hal. Dan saudaraku, maaf. Dan apa tandanya engkau mau menggenapi hukum Taurat? Langkah pertama. Langkah pertama, apa? Sunat. Itu langkah awal engkau menunjukkan bahwa engkau mau sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat sehingga engkau bisa diselamatkan. Nah, karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 13 tadi, yaitu orang bisa bermegah, artinya orang bisa punya keyakinan akan keselamatan mereka, bukan hanya karena mereka percaya kepada Yesus, tapi karena mereka juga disunat, yang artinya mereka juga mau melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh ini satu hal yang penting. Paulus tidak pernah melarang orang melakukan hukum Taurat. Ya, dia bahkan berkata dalam Roma pasal 7, hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu benar, sebab hukum Taurat itu datang daripada Allah yang kudus. Tetapi, hukum Taurat tidak diberikan supaya orang melakukan itu dan diselamatkan. Karena hukum Taurat justru menunjukkan bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa dan kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa diselamatkan karena kita melakukan hukum Taurat dan kita mencapai nilai yang disebut nilai pas, artinya memenuhi syarat. Tidak bisa, semua kita gagal. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara ingat ayat di Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Buat orang-orang Yahudi, saudaraku, itu kalimat sangat penting. Sebab apa? Dikatakan bahwa mereka semua gagal di hadapan hukum Taurat. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itu Paulus surat Galatia, saudaraku, dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa selamatkan karena melakukan hukum Taurat. We cannot be saved by working the law or doing the law. Nah, karena itu Paulus sangat-sangat marah, saudaraku. Dia sangat concern, sangat marah sekali, saudaraku, melihat hal ini. Dia berkata begini, jangan kamu pikir kalau kamu menambah imanmu dengan hukum Taurat, keselamatanmu itu malah dikonfirm. Tidak, keselamatanmu justru hancur, keselamatanmu justru hilang. Kalau kamu berpikir bahwa aku percaya Yesus tapi aku harus melakukan hukum Taurat, aku harus disunat, engkau justru kehilangan keselamatan. Mari kita baca, saudaraku, pesan Rasul Paulus ini. Kita buka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai keempat, kita akan baca pelan-pelan. Oke. Sudah dapat? Saya ingin semua buka supaya kita mengerti. Oke? Ya. Galatia 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya apa? Korban Tuhan Yesus tidak ada lagi gunanya. Bahasa Inggrisnya nullify. Engkau membatalkan karya keselamatan Kristus kalau engkau menyunatkan dirimu. Kalau engkau memberi dirimu disunat, engkau, yang Paulus maksudkan, kalau engkau memberi dirimu disunat supaya engkau bisa selamat, engkau justru kehilangan keselamatan karena engkau kehilangan berkat penebusan dari salib Tuhan Yesus.
Ayat 3 kita baca sekarang. Sekali lagi aku katakan, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan apa? Seluruh hukum Taurat. Bukan cuma satu, seluruh hukum Taurat. Berarti kalau kamu mau memberi dirimu disunat, berarti kamu mau meletakkan dirimu di bawah hukum Taurat. Dan kamu harus mengejar keselamatanmu dengan melakukan dan menggenapi hukum Taurat dengan sempurna, seluruhnya. Tidak boleh pilih-pilih. Semuanya harus perfect score. Saudara-saudara, bayangkan aja kalau ada 10 subjek, saudaraku ya, saudara harus belajar di university atau di high school, semuanya harus perfect 10. Dan Paulus berkata, can you do it? Absolutely impossible. Impossible. Ya, ayat 4. Kalau kamu disunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat, dan apa akibatnya? Kamu lepas dari Kristus. Kata lepas ini, saudaraku, lebih tepat, kamu terpisah dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara tentu ingat ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah, itu bukan hasil usaha, hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, kalau engkau percaya bahwa engkau harus menambah korban Kristus dengan hukum Taurat yang kau mulai dengan sunat, engkau justru kehilangan seluruh karya korban Kristus itu. Engkau justru kehilangan keselamatan. Karena sekarang, engkau akan mulai mengejar keselamatan lewat hukum Taurat. Kenapa, saudaraku? Ada satu hal yang penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Paulus tahu dan Allah tahu, saudaraku, hati kita sebagai manusia. Setiap kita, saudaraku, kita akan selalu mencari sesuatu yang kita bisa pegang, saudaraku, sebagai dasar keyakinan kita, confidence kita, assurance, jaminan kita. Dan saudaraku, kita paling yakin punya jaminan itu di mana, saudaraku? Tidak ada lain, di dalam diri kita sendiri. Karena itu, saudara-saudara, kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, di satu sisi mereka percaya Yesus itu adalah juru selamat, tapi di sisi lain mereka, saudaraku, memberi diri mereka disunat karena mereka percaya itu mereka juga perlukan untuk mendapat keselamatan. Paulus tahu, dan Tuhan tahu. Yang mereka akan pegang sebagai keyakinan dan jaminan keselamatan mereka, pasti apa yang mereka lakukan dari diri mereka, yaitu sunat dan coba melakukan hukum Taurat. Saudaraku, kenapa? Karena kita semua itu punya keinginan, punya kecenderungan, punya inclination, yang namanya self-achievement. Kalau kita merasa kita bisa mendapatkan sesuatu dari diri kita sendiri, itu ada namanya satisfaction. Ya, mungkin saya berkata saya tidak begitu oke. Mungkin ada perkecualian, tapi saudaraku, in general, people always like that. Kita lebih senang, saudaraku, kalau kita punya sesuatu karena hasil jerih payah kita. Sehingga kita bisa apa? Boasting dari apa yang kita lakukan. I've done something. Kenapa engkau bisa selamat? Oh, karena Yesus. Tapi aku juga lakukan sesuatu. Wah, saudaraku ya, kita tetap punya tempat untuk kita bisa boasting dari diri kita. Dan Paulus berkata, keselamatan itu hanya karena kemurahan Allah. Tidak ada tempat untuk kita memegahkan diri. Bukan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, Paulus berkata bahwa kita tidak bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Dan kalau engkau memberi dirimu disunat, berarti engkau mau keluar daripada kasih karunia. Engkau mau tinggalkan Kristus. Perhatikan baik-baik. Engkau bukan berkata engkau menambahkan hukum Taurat kepada Kristus. Tidak. Engkau menolak Kristus. Dan engkau harus mengejar keselamatan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, saudara-saudara.
Kalau saya melihat kalimat ini ya, makanya saya sengaja pasang sini saudaraku. Galatia 6 ayat 13 dengan Galatia 5 ayat 3. Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 3, kalau engkau, setiap orang yang disunat, mereka harus mengikuti seluruh hukum Taurat. Nah, kalau saya baca Galatia 6 ayat 13, orang-orang yang mengajarkan bahwa tidak cukup engkau percaya kepada Yesus, tapi engkau juga harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Mereka adalah, perhatikan, baca kalimatnya, not even those who are circumcised keep the law. Ternyata guru-guru yang ngajarin, kamu harus disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat supaya engkau selamat. Mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat. So what is this? Nothing else but hypocrisy. Ini hanya kemunafikan dari guru-guru tadi, saudaraku, orang-orang Farisi itu, yang katanya menjadi percaya, ternyata mereka tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Saudara-saudara perhatikan, kita bisa melihat ini, saudaraku, hampir 2000 tahun yang lalu, tapi saudaraku, hal seperti itu masih terjadi sampai hari ini. Di mana orang percaya kepada Yesus untuk keselamatan, tapi mereka juga masih berpikir saya harus masih melakukan ini supaya saya bisa selamat. Saudara, sekali lagi, berbuat baik itu tidak salah, berbuat baik itu baik, bahkan sangat baik. Pergi ke gereja tiap minggu seperti saudara semua ini sangat baik. Memberi persembahan, beri perpuluhan, semuanya baik. Melayani Tuhan sangat baik. Tetapi kalau kita melakukan itu untuk kita mendapatkan keselamatan, saya beritahu, sangat tidak baik. Sebab berarti kita sudah mencari keselamatan itu di dalam perbuatan kita, bukan di dalam perbuatan Kristus yang Dia beri kepada kita. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, aku hanya mau bermegah di atas salib Kristus. Aku tidak mau bermegah di atas sunat. Karena sunat tidak menyelamatkan aku. Sunat dan hukum Taurat tidak menyelamatkan aku. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan aku. Dan di atas salib Kristus, dikatakan tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi tempat buat kita membanggakan sesuatu dari diri kita sedikit pun. Karena waktu kita datang ke salib Kristus, kita datang tidak membawa perbuatan baik kita. Saudara perhatikan, salib Kristus bukan tempat untuk kita membawa perbuatan baik kita. Salib Kristus adalah tempat di mana kita membawa semua dosa dan kegagalan kita, kehancuran kita. The cross of Christ is not the place for our success. It is the place for our failure and our sin. Dan waktu kita datang ke salib Kristus, kita hanya bisa berkata, Lord have mercy on me. I'm a sinner. Sudah pernahkah sudah datang ke salib Kristus? Saudara-saudara, tidak mudah. Saudaraku berkata, aku percaya Yesus mati ke salib. Well, kalau kita hanya seperti itu, saudaraku, it's easy. Tapi benar-benar kita menyadari kita datang ke salib Kristus is not easy. Kalau kita merasa diri kita baik, kita merasa diri kita, ya, mungkin kita tidak pernah ngomong, tapi dalam hati, saudaraku, will never come to the cross of Christ. Saudara tahu, cross itu tempatnya siapa? Tidak ada orang baik, saudaraku, yang disalibkan. You understand? Tidak ada orang yang baik. Yang orang disalibkan itu saudara orang penjahat. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus waktu dia saudaraku tersalib. Perhatikan, saudaraku, salib itu adalah satu zaman sekarang, saudaraku, salib itu jadi aksesoris. Ya. Wah, dibuat dengan permata yang indah, saudaraku, berkilau-kilau, saudaraku, jadi perhiasan. Tapi pada zaman itu, saudaraku, salib itu sesuatu yang penghinaan yang luar biasa. Salib itu adalah lambang, saudaraku, seorang yang benar-benar paling rendah di masyarakat. Orang hanya disalibkan kalau dia itu, saudaraku, dianggap penjahat yang besar. Itu sebabnya. Saya ingat, waktu Tuhan Yesus tersalib,
Dia tidak disalib sendirian. Disalib dengan orang sebelah kiri, sebelah kanan. Siapa mereka? 2 penjahat besar. Dan itulah sebabnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan terhitung di antara para penjahat. Tuhan Yesus di tengah, kiri kanannya penjahat, ini yang disalib semua penjahat. Kita hari ini saudara melihat, oh Tuhan Yesus jujur. Tapi saudara, orang-orang yang ngelihat pada waktu itu, yang enggak tahu apa yang terjadi. Mereka lihat, oh ada 3 penjahat yang disalib. Dia dihitung sebagai penjahat. Dan saudaraku, Rasul Paulus selalu berkata, aku sekarang mau bermegah atas salib Kristus. What? Are you kidding? Paulus berkata, yes. Karena yang disalib itu, salib Kristus berbeda dengan salib yang lain. Salib yang lain adalah hukuman atas dosa orang yang tersalib. Tetapi salib Kristus adalah hukuman bagi orang yang lain yang tidak tersalib. Yang tersalib dalam salib Kristus adalah orang yang seharusnya tidak tersalib. Tapi dia menanggung hukuman orang lain. That is the only cross. Hanya satu salib di antara semua salib yang lain. Di mana yang disalibkan bukan orang berdosa. Justru orang yang tidak pernah berdosa. Tapi dia menanggung dosa semua orang lain. That's why the cross of Christ is different from other crosses. Dan Paulus berkata, itu yang kupegang. Salib Kristus. Hanya disitulah aku tahu. Aku dapat keselamatan. Karena disitulah aku tahu. Aku tidak lagi perlu mengejar keselamatan dengan kekuatanku dengan melakukan hukum Taurat. Kristus yang sudah mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan dia mati, kena kutuk hukum Taurat. Yang dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas salib. Terkutuklah, itu saudaraku mengutip kitab Imamat, terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon. Nah, saudaraku tentu dalam konteks perjanjian baru waktu Tuhan Yesus tergantung di atas salib. Terkutuk kata hukum Taurat. Dan Yesus waktu di atas kayu salib, dia menanggung kutuk dosa saudara dan saya. Dan Paulus berkata, aku mau pegang salib Yesus. Aku mau pegang itu. Dan saudara-saudara hari ini, kalau saudara masih mencari keselamatan, saya beritahu ada satu tempat di mana saudara pasti bisa mendapatkan dan tidak ada tempat lain di mana saudara bisa mendapat keselamatan selain di atas, di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, Paulus berkata, aku sekarang mau bermegah atas salib Kristus. Bukan atas usahaku sendiri, bukan atas kebaikanku, dan bukan atas sunat. Karena itu kalau saudara baca Galatia pasal 6, ayat yang ke-15, Paulus berkata demikian. Sekarang, bersunat atau tidak, itu tidak ada artinya. Doesn't matter. Engkau mau disunat boleh, engkau nggak disunat nggak apa-apa, yang penting kalaupun engkau disunat bukan karena engkau mengejar keselamatan lewat sunat itu. Kalau engkau tidak mau disunat, tidak apa-apa. Karena yang menyelamatkan engkau bukan sunat. Yang menyelamatkan engkau adalah salib Kristus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, bahwa sejak aku mengenal Kristus, aku tidak lagi bermegah atas hal-hal lahiriah. Mari kita buka. Dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Saya harap saudara sekarang mengerti lebih lagi, saudaraku, apa yang Paulus katakan di surat ini. Saudara tentu, kalau saudara kita baca surat Filipi, kita tentu sering fokus dalam ayat 7-8 ya. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan Kristus. Dan itu benar, saudaraku. Tapi apa yang Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, itu apa? Mari kita baca, mulai ayat yang kedua. Oke, sudah dapat? Oke. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, saudaraku perhatikan, Paulus bicara tentang guru-guru palsu yang tadi itu, yang membawa, saudaraku, Injil keselamatan yang ditambahin, saudaraku, sunat dan hukum Taurat. Dan Paulus berkata, itu bukan Injil, itu Injil yang lain. Dan di dalam Galatia pasal yang pertama, saudaraku, dia berkata, hati-hati jangan sampai ada yang bawa Injil yang lain itu.
Nah, kita baca sekarang. Filipi pasal 3. Oke, ayat yang kedua tadi. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Apa yang dimaksud penyunat-penyunat palsu? Adalah guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa engkau hanya bisa diselamatkan kalau engkau percaya pada Yesus plus ditambah lagi dengan engkau disunat sebagai tanda engkau mau melakukan hukum Taurat. Ayat 3. Kenapa, saudaraku? Karena kitalah orang-orang bersunat. Loh, tadi dia bilang bersunat atau tidak nggak ada artinya. Sekarang kita bilang kita orang-orang bersunat. Nah, saudaraku perhatikan baik-baik. Bersunat di sini saudaraku bicara tentang sunat rohani atau sunat hati. Nah, untuk itu kita mesti baca saudaraku di Roma pasal yang kedua. Mari kita buka Roma pasal yang kedua. Oke. Ayat 29. Coba kita baca sama-sama. Roma pasal 2, 29. Sudah dapat? Ayo baca. Tetapi orang Yahudi sejati. Oke. Kenapa Paulus bilang orang Yahudi sejati? Dia berkata ini, saudaraku, dia memberikan satu pengertian rohani yang sangat dalam. Sebab, saudaraku, dia bicara kepada orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi hanya mereka yang bisa selamat. Dia berkata, iya benar. Kita ada orang pilihan Tuhan, tapi siapa orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan itu? Bukan orang-orang yang secara biologis, secara garis keturunan, adalah keturunan daripada Abraham. Itu saudaraku, orang-orang Yahudi percaya seperti itu. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang minggu lalu sampaikan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu dia mulai membaptis orang di sungai Yordan sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda mereka mengaku dosa mereka. Dia melihat orang-orang Farisi dan Saduki di pinggir sungai Yordan itu, dia tunjuk mereka berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan bahwa kamu bisa luput dari murka Allah? Lalu dia berkata ini, tidak tahu kamu ya, kamu merasa kamu keturunan Abraham. Allah bisa menjadikan batu-batu ini keturunan Abraham. Jangan kamu pikir karena kamu ini orang Yahudi secara ini ya garis keturunan kamu pasti selamat. No. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan selamat. Nah, karena itu Paulus tulis sekarang. Tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya. Nah, apa yang tidak nampak keyahudiannya? Salah satu tanda yang paling awal, yang paling jelas adalah tanda sunat. Jadi saudaraku, yang tidak membanggakan sunat itu. Dan sunat ialah apa? Sunat di dalam hati secara rohani dan bukan hurufiah. Nah, karena itu kembali ke Filipi pasal 3. Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang bersunat. Artinya apa? Bersunat di dalam hati kita. Hati kita yang disunat, hati kita yang bertobat. Hati kita yang tahu kita ini berdosa, hati kita yang hancur di hadapan Tuhan, hati kita yang tidak menyombongkan sedikit pun dari kebaikan kita, itu adalah hati yang bersunat. Baca, hati yang kita semua adalah orang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah. Perhatikan kalimat berikutnya, ayo baca. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Tidak bermegah di atas surat, bermegah di atas Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Lalu Paulus berkata, sekalipun aku juga punya alasan untuk percaya kepada hal-hal lahiriah. Dia berkata begini, hei gereja Tuhan, kamu begitu kagum akan guru-guru yang ngajar itu tadi ya, doktrin keselamatan Yesus plus sunat dan hukum Taurat. Kamu tahu, mereka itu orang-orang munafik. Mereka mengatakan kita harus melakukan hukum Taurat, tapi kita harus disunat dan melakukan hukum Taurat supaya kita bisa selamat. Tidak hanya percaya kepada Yesus. Mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Mereka orang-orang munafik. Kalau mereka membanggakan diri, aku bisa membanggakan diri lebih lagi. Mari baca, ayat 5. Apa? Disunat, pada hari ke-8. Saudara-saudara, kalau saudara membaca ini, maka saudara tahu ya, ada 7 hal yang Paulus banggakan. Tapi yang pertama dia sebut, bukan dia dari suku Benyamin, bukan dari bangsa Israel, bukan orang Ibrani, bukan orang Farisi, tapi disunat hari ke-8. Kenapa saudara? Karena itu yang paling ditonjolkan, paling dibanggakan.
dengan guru-guru yang mengajar tentang keselamatan itu. Dan saudara Paulus berkata, aku juga disunat, aku disunat hari ke-8. Aku orang Yahudi asli secara garis keturunan. Tapi aku tahu, yang dulu aku bangga-banggakan, yang dulu aku boasting, sekarang aku anggap sampah. Yang aku banggakan cuma satu, salib Kristus. Karena itulah yang menyelamatkan aku. Itulah yang memberi aku kebenaran. Bukan karena aku melakukan hukum Taurat. Bukan karena aku disunat. Bukan karena aku orang Farisi. Tapi karena hanya aku percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan kau mau diperdaya oleh guru-guru palsu. Jangan kau mau diajar untuk menambah usahamu di dalam imanmu kepada Yesus. Kemudian, saudaraku, kembali ke surat Galatia. Paulus kemudian memberikan satu statement yang menarik setelah itu. Yaitu dia berkata ini, aku tidak mau bermegah, sekali-kali aku tidak mau bermegah di atas segala yang lain, kecuali di atas salib Kristus. Tapi kemudian ada lanjutannya. Sebab olehnya aku tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagiku. Saudara perhatikan ya, ayat 14 ini, saudaraku, tiba-tiba ada 3 salib. Perhatikan ya, ada 3 salib. Ketemu? Pertama, siapa yang tersalib? Kristus kan? Salib Tuhan Yesus, betul? Yang kedua, siapa yang tersalib? Aku tersalib bagi dunia. Yang ketiga, dunia tersalib bagiku. Apa artinya ini, saudaraku? Salib Tuhan Yesus, salib yang pertama itu, membuat aku tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagiku. Saudaraku, tujuan daripada salib cuma satu, membawa kepada kematian. Itu. Tujuan dari salib membawa kepada kematian. Jadi saudaraku, karena kematian Kristus, Paulus berkata, aku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Apa artinya? Sekarang aku tidak lagi mencari keyakinan dalam hidupku. Aku tidak mencari kebanggaan dalam hidupku di dalam dunia ini. Aku sudah mendapatkannya di dalam salib Kristus. Saudara-saudara, Paulus berkata, karena aku percaya kepada salib Kristus, aku tidak mencari kebanggaanku dari hal-hal yang ada di dalam dunia. Aku mendapatkan dalam Kristus. Yang kita sering nyanyi pujian itu. Christ is enough for me. Haleluya. Wow, bagian terakhir. Aplikasi. Kalau saya sudah mengerti ini, pertanyaan kita cuma satu. Apakah kita juga sudah bermegah hanya atas salib Kristus? Do we also boast only at the cross of Christ? Bagaimana kita bisa tahu? Kita mesti tanya dalam diri kita sendiri. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara sudah punya keyakinan akan keselamatan? Kalau saudara belum yakin saudara selamat, saudara masih sering, aku selamat enggak, saudaraku? Satu tandanya, saudara belum bermegah atas salib Kristus. Saudara belum berharap sungguh-sungguh pada salib Kristus. Saudara masih melihat perbuatanmu. Saudara masih melihat kebaikanmu. Saudara masih mengukur dengan dirimu sendiri. Saudara masih menilai dirimu sendiri, layak enggak aku selamat. Dan saudaraku, kita tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan kalau kita terus melihat di dalam diri kita. Am I good enough to be saved? We will never good enough. Tetapi saya juga harus sampaikan kepada saudara. Mungkin ada saudara yang merasa yakin aku selamat. Kenapa? Karena aku sudah lakukan ini. Saudaraku perhatikan baik-baik. Saudara mesti ingat cerita dari orang Farisi yang datang ke bait Allah dengan pemungut cukai. Ini cerita daripada Tuhan Yesus. Orang Farisinya datang, lalu dia berkata, ya Allah, aku ucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Aku bukan pencuri, aku bukan pezina. Dan aku tidak seperti pemungut cukai itu, saudaraku. Bukan hanya aku lebih baik daripada orang lain, bukan hanya dia mengangkat dirinya lebih dari orang lain, dia merendahkan pemungut cukai itu jauh di bawah dia. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi perpuluhan. Saudara-saudara, apa yang orang Farisi lakukan? Dia boasting.
Dia saudaraku posting di hadapan Tuhan. Dan pemungut cukai itu kemudian berkata, dia tidak bisa posting sedikit pun. Dia seperti orang yang ulangan dapat 0. Datang ke papa mamanya. Dia tidak bilang, Dad, Mom, look, I got 10. Dia datang seperti seorang anak yang nangis. Sudah pernah ada anak saudara nangis? Dad, Mom, I'm sorry. I get a bad result. Ini pemungut cukai itu. Tuhan, aku gagal. Kasihani aku. Aku orang berdosa. Aku fail. Tidak ada yang aku bisa posting. Aku minta kasih karunia, mercy. Pemungut cukai itu mendapat kemurahan Allah, diampuni, dibenarkan. Orang Farisi, saudaraku, ditolak oleh Tuhan. Postingnya tidak cukup baik. You posting? This is nothing. Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Saudara-saudara, di mana jaminan keselamatan kita dan keyakinan keselamatan kita? Nomor 2, bahwa kita memiliki damai sejahtera sukacita dalam hidup ini. Saudara-saudara, iman itu bukan hanya sesuatu yang kita percaya tentang Tuhan, lalu yang kita batasi di dalam kehidupan agama kita. Oh ya, saya orang Kristen, oke, saya percaya kepada Tuhan, kalau hari Minggu saya percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan hari Senin sampai Sabtu? Saudara, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan punya damai sejahtera dan sukacita. Kalau kehidupan kita masih penuh dengan kekhawatiran, kalau kita masih penuh dengan ketakutan, saudaraku, nanti bagaimana kalau begini, begitu, dan sebagainya. Dan saya ini, saudaraku, saya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri. If we still worry, every day, a lot of things that we still worry. Why we worry? Karena kita hadapi hidup ini with our effort, with our work, instead of our faith in Christ. Saudara, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita berkata, Dia yang pegang hidupku, Dia yang sudah selamatkan aku, Dia mengasihi aku, Dia akan lakukan segalanya untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Even if things turn bad, God is good. Tapi kalau kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus di dalam kekhawatiran, atau kita bisa hidup dalam kesombongan seperti cerita Tuhan Yesus Lukas 12, orang kaya yang bodoh. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, padamu pada banyak harta. Saudara-saudara, where we put the source of our peace and joy in our life. Nomor 3, apa kita masih mengingini dunia ini? Apa kita masih, saudaraku, ingin hal-hal dari dunia ini yang kita berkata, kalau saya punya itu, hidup saya akan lebih berarti. Kalau saya punya itu, saya bisa, saudaraku, punya keyakinan, saya bisa punya meaning dalam hidup ini. Kalau saya punya itu, orang tidak akan merendahkan saya lagi, orang tidak akan menghina saya lagi, bahkan saya bisa cerita kepada semua orang, hey, I've got this. Itu tandanya kita masih menaruh confidence, boasting kita di luar salib Kristus. Yang terakhir, apakah kita pernah memegahkan salib Kristus? Nah, saya mau cerita sedikit, sambil minta waktu, saudaraku, sedikit cerita ini. Sebab waktu saya mempelajari tentang bermegah, tentang boasting ini, saya ingin tahu sebenarnya, saudaraku, sebab saya tahu kita semua punya kecenderungan yang demikian ya, oke? Kenapa sih kok kita ini punya kecenderungan seperti itu? Lain waktu saya akan cerita, saudaraku, tapi ada penelitian yang menunjukkan, saudaraku, bahwa begini, boasting itu apa sih? Nomor 1, tadi saya ulangi ya, boasting itu adalah ekspresi dari hati kita yang membanggakan, yang mempercayai, yang bersukacita akan sesuatu yang kita anggap baik dan berharga di dalam hidup kita. Dan kita ingin orang lain tahu dan ikut menghargai itu. Ya, itu saudaraku, sebab itu kita posting. Kita ingin tunjukkan pada orang lain. Nah,
Ini informasi buat saudara semua. Berapa banyak saudara yang pernah boasting tentang diri saudara? Oh pernah, oke, ya puji Tuhan. Ada yang begitu spontan mengaku, saudaraku, saya mau bertobat, puji Tuhan. Tapi saya beritahu pada saudara, saudara bisa ingat-ingat enggak waktu saudara boasting? Ada yang saudara boasting sambil menangis? Enggak ada. Ada yang saudara boasting sambil hatimu sedih? Enggak ada. Ingat-ingat saudaraku, waktu saudara boasting, you take pleasure. Saudaraku, boasting itu ternyata, saudaraku, itu sampai ada istilah itu sepertinya ya, hormon dopamin itu bekerja. We feel good about ourselves. Itu ada pleasure hit. Waktu kita cerita tentang, wah, yang baik tentang diri kita itu, saudaraku, there is a sense of pleasure. And that's what boasting is. Cuman masalahnya begini, saudaraku. Waktu kita boasting tentang diri kita dengan semangat, dengan sukacita kita cerita kebaikan kita, yang dengar nggak sukacita sama sekali. Cuma mereka sungkan aja mau ngomong sama kita gitu. Ini saudaraku, ini fenomena yang menarik. Setiap orang suka boasting dengan orang lain dan tidak suka orang lain boasting sama mereka. Itu saudaraku, itu fenomena yang terjadi. Nah, satu lagi, saudaraku. Kenapa kita tidak suka dengar orang lain boasting? Kita suka boasting karena ada pleasure dari diri kita, tapi kita tidak suka orang lain boasting. Kenapa? Karena boasting tidak pernah ada manfaat buat orang yang dengar. Cuman bikin iri, mau bikin sakit hati, tidak pernah ada benefit. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Paulus berkata, aku hanya mau boasting akan salib Kristus. Apa artinya? Nomor satu, salib Kristus itu sangat berharga buat Paulus. Karena itu kemana-mana dia pergi, dia ingin boasting tentang salib Kristus. Dan waktu dia boasting itu, ada pleasure hit, ada sukacita, senang sekali cerita seperti itu. Cerita tentang salib Kristus, saudaraku, sukacita, walaupun saudaraku kadang-kadang dilemparin batu, saudaraku kadang-kadang dikepukin, saudaraku, tapi itu tidak bisa menahan sukacita. That is what boasting really means. Itu sebabnya Paulus sampai berkata di 1 Korintus pasal 9, kalau aku memberitakan Injil, aku dapat upah. Tahu enggak apa upahku? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil. Segitu, saudaraku, sukacitanya. Because boasting brings pleasure. And if we boast on the cross of Christ, kalau kita boasting tentang salib Yesus dari diri kita yang mengenal kemuliaan salib Kristus, we will preach the cross of Christ with all pleasure, no pressure. Dan ini yang kita mesti rindukan sama-sama, saudaraku. Ini yang kita mesti rindukan sama-sama. Kenapa, saudaraku, kalau kita memberitakan Injil, mesti disuruh-suruh, saudaraku, mesti diseminarkan, saudaraku, bahkan kadang-kadang mesti diancam. Hati-hati kalau saudara memberitakan Injil, nanti kalau temanmu masuk neraka, mereka akan menuntut engkau. Sampai seperti itu. Why? Because we never take pleasure when we preach about the cross of Christ. Because we do not boast in the cross of Christ. Karena itu biar hari ini kita berdoa, Tuhan, restore, pulihkan kembali. Aku sudah dengar salib Kristus itu hampir tiap minggu. Kalau aku kalikan dengan berapa lama aku jadi Kristen, sudah ratusan, mungkin ada saudara yang sudah ribuan kali dengar salib Kristus. Kita harus jadi begitu terbiasa. Kita sudah menjadi acuh tak acuh. Kita tidak lagi ada pleasure. Tidak lagi ada sesuatu yang menggetarkan hati kita. Tapi biar hari ini sebentar kalau kita masuk dalam perjuangan kudus, saudara berdoa. Kita berdoa. So we will have once again the amazement on the cross of Christ. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita akan berdoa sebentar, tapi sebelumnya saudara bisa buka seal dari
komunian. Kalau saudara belum mendapatkan ini, angkat tangan saudara supaya Asir bisa melayani. Saudara segera buka sekarang. Setelah itu kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, kayak bawa firman ini lebih dalam hati kami. Kami harus mengaku Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu. Banyak dari kami belum bisa bermegah atas salib-Mu. Tuhan, kami belum bisa bermegah atas salib-Mu. Bahkan seringkali kami merasa malu kalau kami harus menceritakan tentang salib-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami minta siang hari ini, celikkan mata hati kami sekali lagi. Kami melihat kemuliaan salib-Mu. Kami boleh melihat nilai daripada salib-Mu. Dan kami tahu disitulah pengharapan satu-satunya akan keselamatan kami. Tidak di tempat lain. Dan itulah yang paling besar di dalam diri kami. The greatest thing in our heart is your cross, O Lord Jesus. Kami rindu, kami boleh mengenal kemuliaan salib-Mu lebih lagi. Kami boleh mengenal kemuliaan kasih-Mu di dalam salib-Mu ya Tuhan. Kami tidak mencari apapun yang kami bisa banggakan di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, karena kami menemukan di dalam Engkau. Haleluya.